Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Science. Di video kali ini, saya akan mereview hasil kompetisi sains nasional tingkat kota kabupaten jenjang SMA tahun 2021. Namun sebelumnya sobat-sobat, jika sobat-sobat belum subscribe channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng, agar channel ini semakin berkembang dan bisa berbagi informasi terkait kompetisi sains nasional maupun informasi-informasi lainnya yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Sobat-sobat sekalian, Pusat Prestasi Nasional sudah merilis secara resmi hasil seleksi kompetisi sains nasional tingkat kota kabupaten jenjang SMA tahun 2021 di laman resminya. Bisa dilihat di sini ya. Di laman resmi Pusat Prestasi Nasional ini, kita bisa mengunduh secara langsung surat pemberitahuan hasil KSNK dan juga nama-nama peserta yang lolos per provinsi maupun sekolah Indonesia di luar negeri per masing-masing bidang. Di surat pemberitahuan hasil KSNK secara resmi oleh Puspresnas, kita bisa melihat jumlah peserta KSNK per masing-masing bidang. Menarik untuk diperhatikan bahwa jumlah terbanyak peserta KSNK itu ada di bidang biologi. Selanjutnya diikuti oleh matematika. Untuk lebih detailnya coba kita lihat dalam bentuk grafik ya. Kalau kita perhatikan grafik peserta KSNK per masing-masing bidang ini, maka secara keseluruhan jumlah terbanyak itu ada di bidang matematika, fisika, kimia, biologi, geografi, dan ekonomi. Kenapa? Karena nama-nama bidang ini cukup familiar di siswa-siswa karena sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang umumnya diterima di sekolah. Untuk 3 bidang lainnya, seperti informatika, astronomi, dan kebumian, bukan pelajaran yang umumnya diterima di sekolah, tapi merupakan terapan dari pelajaran-pelajaran yang diterima di sekolah. Ini bisa menjadi indikator kenapa ketiga bidang ini, informatika, kebumian, dan astronomi, jumlah peminatnya tidak sebanyak dengan bidang-bidang lainnya. Tapi ini bukan merupakan kerugian ya, ini bisa jadi keuntungan, sekaligus peluang bagi siswa-siswa yang meminati bidang tersebut. Selanjutnya, kita lihat statistik peserta yang lolos KSNK yang melaju ke KSNP tahun 2021. Kalau kita perhatikan di grafik yang ada, walaupun matematika termasuk bidang yang jumlah peminatnya cukup banyak, ternyata jumlah peserta KSNK yang lolos ke KSNP untuk bidang matematika adalah yang paling sedikit dibanding bidang-bidang lainnya. Kalau kita lihat grafik, jumlah ini diikuti oleh bidang fisika dan kimia. Nah, pertanyaannya kenapa bisa sedikit? Padahal kalau kita perhatikan dengan syarat peserta KSN tingkat provinsi, maka harusnya peluangnya sama. Kalau kita perhatikan, jumlah maksimum per bidang itu setara untuk masing-masing bidang, yaitu 4 kali jumlah kota kabupaten untuk kota kabupaten yang lebih dari 25. Dan bagi provinsi yang jumlah kota kabupatennya kurang dari 25, maka jumlah maksimum pesertanya 100 peserta. Kemudian jumlah maksimum peserta KSNP itu sebesar 10% dari kuota provinsi. Itu artinya peluang untuk semua bidang harusnya sama. Nah, pertanyaannya kenapa matematika yang paling sedikit? Ini mungkin ada hubungannya dengan bentuk soal dari matematika, yaitu isian singkat. Untuk soal berbentuk isian singkat, itu peluang untuk menjawab benar itu menjadi kecil jika kita keliru pengerjaan ataupun salah dalam menginterpretasi soal, apalagi kalau kita berspekulasi. Nah, menurut pengamatan pribadi saya, cukup sering di tahun-tahun sebelumnya untuk peserta yang mengikuti KSNK maupun OSK, nama KSNK sebelumnya, itu banyak siswa-siswa peserta bidang matematika yang sulit untuk mendapatkan poin. Tapi itulah keunikan dan keunggulan dari KSNK bidang matematika ya. Kalau kita lihat statistiknya, maka persentase kelolosan untuk bidang kimia pun cukup kecil, 8,2%, kemudian untuk fisika 11,5%. Nah, di tahun 2021 ini, untuk bidang kimia cukup surprise ya. Untuk soalnya, apalagi durasinya, 45 menit. Sedangkan untuk KSNK bidang fisika, tahun ini terjadi perubahan drastis dalam bentuk soalnya, yang sebelumnya 100% esai, kemudian menjadi 100% isian singkat. Apakah itu menjadi indikator yang mempengaruhi presentase kelolosan peserta KSNP untuk bidang-bidang tersebut?
Menarik ya untuk dikaji. Untuk bidang biologi, presentasinya cukup baik, 11,9%. Dan untuk 3 bidang ilmu terapan, informatika, astronomi, dan kebumian, itu walaupun jumlah peminatnya tidak sebanyak bidang-bidang lainnya, tapi presentase kelulusannya cukup baik, 15,2%, 22%, dan 21,3%. Selanjutnya untuk 2 bidang lainnya yaitu geografi dan ekonomi, ini presentasinya cukup baik, 18,5% dan 17,8%. Nah, menariknya kedua bidang ini jumlah pesertanya bisa dari bidang IPA maupun dari bidang IPS. Tapi ada syarat-syaratnya ya. Selanjutnya kita lihat statistik jumlah peserta yang lolos KSNK per masing-masing provinsi. Kalau kita perhatikan grafik yang ada, maka kita bisa lihat bahwa Jawa Timur adalah provinsi dengan jumlah peserta KSNK yang lolos ke KSNP paling banyak. Jumlah ini diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah dan kemudian Provinsi Sumatera Utara. Nah, untuk Provinsi Jawa Timur, jumlah peserta yang lolos KSNK yang melaju ke KSNP itu sebanyak 1.361 siswa. Dengan perincian untuk matematika 131 siswa, fisika 149 siswa, kimia 126 siswa, biologi 166 siswa, informatika 150 siswa, astronomi 152 siswa, kebumian 152 siswa, geografi 156 siswa, dan ekonomi 179 siswa. Kenapa bisa banyak? Ingat ya, di persyaratan peserta KSNP, untuk jumlah peserta per masing-masing provinsi yang akan mengikuti KSNP, itu faktor pengalinya adalah jumlah kota kabupaten di masing-masing provinsi. Dan untuk Jawa Timur, provinsi ini merupakan provinsi yang jumlah kota kabupatennya terbanyak di Indonesia, yaitu 38 kota kabupaten. Nah, apakah ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki peluang juara tertinggi? Bisa juga ya. Namanya juga statistik. Tapi ingat ya, di KSN tahun 2020 kemarin, Jawa Timur merupakan juara umum loh. Bagaimana peluang tahun ini? Apakah Jawa Timur bisa mempertahankan status juaranya? Atau DKI maupun Jawa Tengah akan merebut kembali status juara KSN tahun ini? Atau bisa jadi provinsi-provinsi yang lainnya yang akan meraih juara tahun ini? Ya, untuk hasilnya kita tunggu saja hasil KSN tahun 2021. Itu dia review hasil kompetisi sains nasional tingkat kota kabupaten tahun 2021. Selamat buat adik-adik siswa yang sudah lolos KSNK yang akan melaju ke KSNP tahun 2021. Selamat mempersiapkan diri ya. Ingat, KSNP akan dilaksanakan tanggal 2-7 Agustus tahun 2021. Jika ada perubahan, pasti akan diinformasikan kembali oleh Pusat Prestasi Nasional. Buat adik-adik siswa yang belum lolos di KSNK tahun ini, buat yang masih kelas 9 dan kelas 10, masih ada peluang untuk mengikutinya tahun depan. Untuk adik-adik kelas 11, tetap semangat. KSN hanya salah satu wadah untuk kita mengaktualisasikan kemampuan kita. Masih banyak wadah-wadah lainnya atau kesempatan-kesempatan lainnya di waktu-waktu mendatang untuk kita mengekspresikan maupun mengaktualisasikan kemampuan kita. Tetap semangat ya. Buat semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan ataupun komentar, silakan tulis di kolom yang ada di bawah ini. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya dan bye-bye.